Jadi ini kita akan bicara tentang tata cara ya, pelaksanaan KSP. Ya, mungkin ini secara umum dulu bahwa pemanfaatan itu kan ada banyak ya jenisnya. Dari sewa, KSP, BGS, BSG. Nah, kita hanya akan bahas ini untuk yang KSP ya. Nah, yang KSP aja nih. KSP di sini ada KSP yang sifatnya umum ya. Jadi ini kebetulan belum sempat dibuat PPT-nya ya. Jadi langsung dari peraturannya aja. Nah, KSP ini ada yang KSP yang sifatnya umum ya. KSP umum dan khusus. Khusus ini terkait dengan adanya infrastruktur atau KSO ya. Kerjasama pemanfaatan yang operasional. Nah, Anda kan masih ingat kalau KSP itu seperti apa ya? KSP itu ya selain dia bisa digunakan untuk mendukung TUSI, dia juga diperuntukkan untuk menambah PNBP ya. Nah, jadi dua hal itu yang harus diperhatikan. Jadi, nah dalam prakteknya itu KSP BMN ini ada yang memang harus membuat ada infrastruktur. Infrastruktur itu artinya bangunan gitu ya. Ada pekerjaan fisik konstruksi yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan KSP itu. Contohnya apa? Pemerintah punya tanah. Nanti pihak pengelola atau pengguna barang dia bisa mengajukan untuk KSP gitu. Misalnya dibuat untuk buat apa? Pelabuhan. Nah, itu kan pasti harus ada pekerjaan fisik ya, infrastruktur. Nah, itu masuknya KSP BMN yang infrastruktur. Bisa juga operasional. Kalau operasional artinya apa? BMN-nya udah ada, mitranya dia nggak perlu mengeluarkan investasi, ya, nggak perlu mengeluarkan investasi, dia tinggal mengoperasionalkan aja, nah, gitu. Jadi dia yang menjalankan. Misalnya ini ya kayak gedung stand yang baru, dia kan bangunannya gede ya. Nah, bisa itu dioperasionalkan oleh operator. Jadi ada kita tunjuk operator tertentu, nanti dia yang bersihin, dia yang menyiapkan semua lah. Kita nggak perlu lagi ada apa pekerjaan di dalamnya. Nah, tapi kan dia nggak mungkin rugi ya, harus ada kompensasinya nanti seperti apa dalam operasional itu. Misalnya di apa kayak perhubungan kan dia banyak ya pelabuhan ya. Nah, dia punya space. Terus nanti ada beberapa bagian itu yang di operasional. Dia menunjuk operator untuk menjalankan itu apa manajemen yang ada di situ, yang ada di bangunan itu. Nah, dia nggak perlu investasi karena memang asetnya sudah ada. Kemudian itu terkait dengan KSP ya, ada yang umum, ada yang infrastruktur, ada yang operasional. Nah, untuk yang lainnya nanti Anda kalau mau perdalam bisa ya. Ini saya ngambil yang KSP aja. Nah, dalam kerjasama pemanfaatan ini kan nanti pasti ada mitranya ya. Harus ada mitranya kan. Nah, di bab 2 ini dia menjelaskan bagaimana menunjuk mitranya. Bagaimana dia menunjuk mitranya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan ya terkait dengan penetapan mitra. Ya, ini cukup panjang gitu. Nah, saya cuma ingin meng-highlight aja ya, meng-highlight apa-apa yang ada di PMK ini. Definisi. Nah, ini mungkin
langsung ke ketentuan pelaksanaan pemilihan mitra ya. Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip, ini nanti bisa kita skip aja. Nah, ini untuk subjek pelaksanaan pemilihan mitra ini ada yang dari pengelola barang atau bisa juga dari panitia pemilihan ya. Panitia pemilihan berarti panitia itu ditunjuk oleh pengelola barang ya. Ini untuk pemilihan mitranya. Jadi pengelola nanti ya menunjuk panitia pemilihan untuk apa? Tugasnya nanti panitia ini banyak ya, ada dijelaskan nanti di belakang ya. Termasuk melakukan nanti tim melakukan penilaian gitu ya, membuat visibility study dan seterusnya. Nah, calon mitra ini bisa BUMN ya, BUMN. Jadi kalau BUMN ini berarti antara pemerintah dengan badan usaha ya. Kalau BUMD, nah ini kemungkinan nanti KSP-nya ada di dari pemerintah pusat ke BUMD juga bisa. Pemda dengan BUMD juga bisa ya KSP-nya. Bisa juga swasta ya, tapi untuk KSP ini belum boleh ya kalau perorangan ya. Jadi masih harus yang berbadan hukum. Nah, di situ ada badan hukum lainnya untuk BGS, BSG. Kalau untuk yang poin D berarti tidak bisa ya untuk KSP. Kemudian, nah ini lebih detail lagi ya kalau dia calon mitranya itu dia membentuk konsorsium. Konsorsium artinya ada beberapa pihak gitu yang join jadi satu ya. Jadi modalnya akan lebih besar gitu ya. Maka calon mitra BGS BSG harus membentuk Badan Hukum Indonesia. Nah, ini dalam hal mungkin konsorsiumnya ada yang sebagian dari luar negeri ya. Jadi benderanya satu gitu ya, dijadiin satu. Dia itu kalau konsorsium. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra KSP atau BGS BSG. Pertama, ada administrasinya yang harus dipenuhi ya. Dia harus badan hukum, kemudian NPWP, mempunyai NPWP, terus kemudian dia menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya. Ini untuk administrasi. Jadi administrasi ini nanti seleksi awal ya. Seleksi administrasi. Kayak kamu mau masuk ke STAN ya, seleksi administrasinya dulu. Ya, kalau udah lengkap baru jalan ke persyaratan berikutnya yang sifatnya lebih teknis ya. Yaitu cakap menurut hukum, tidak masuk dalam daftar hitam, memiliki domisili tetap, ya, memiliki keahlian. Ini nanti dibuat checklist ya. Memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial. Pasti ini nanti sesuai dengan bidang kerjanya ya, bidang yang akan dikerjasamakan. Nah, memiliki sumber daya manusia SDM ya, modal, peralatan, fasilitas. Ini nanti dokumennya harus dicek ya, dokumen pendukungnya. Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan. Nah, ini nanti bisa di checklist. Nah, di sini ada keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan panitia pemilihan mitra, menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, tidak membuat pernyataan yang tidak benar, menandatangani fakta integritas. Nah, ini nanti oleh panitia pemilihan ya. Ini nanti tugasnya ada di sana, panitia pemilihan nanti yang akan membuat checklistnya. Jadi dia akan menyeleksi. Nah, ini kita anggap udah ada beberapa penawaran yang masuk ya. Udah ada penawarannya.
yang masuk, nanti dia akan memilih, ya, memilih mana yang paling bagus. Kemudian tugas dan kewenangan pengelola barang atau pengguna barang. Jadi paling tidak ada 3 sebenarnya yang harus dilakukan ya nanti oleh 3 yang gedenya gitu ya. Menetapkan RUP, kemudian ini membuat RUP, kemudian membentuk panitia pemilihan mitra, ya, kemudian pelaksanaan tendernya. Jadi tahap pertama ini planningnya ada di sini ya, direncanakan dulu, kemudian setelah direncanakan, yang merencanakan siapa tadi? Panitia pemilihan ya, pengelola barang atau panitia pemilihan. Nah, direncanakan di sini, kemudian dieksekusi oleh ini panitia pemilihan mitra ya, nanti dia yang melaksanakannya di sini. Nah, kemudian ini eksekusinya ada di sini aturannya ya. Ini pelaksanaannya nanti bisa bermacam-macam ininya ya, apa mekanismenya. Ya, pelaksanaan tender. Nah, di sini ada pemilihan langsung nanti. Ini kalau nanti misalnya nggak berhasil, dia pakai tender ulang, pakai seleksi langsung, kemudian penunjukan langsung. Nah, sampai di sini. Jadi gambarannya seperti itu ya dalam proses pemilihan mitra, pemilihan mitra. Nah, ini tugas dan kewenangan pengelola atau pengguna barang, membuat RUP ya, kemudian membuat rencana pelaksanaan pemilihan. Ini nanti dijadikan acuan ya, dijadikan acuan dalam pemilihan siapa yang akan menang nanti ya. Nanti dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan ini. Kemudian menetapkan panitia pemilihan mitra. Nah, ini untuk tahap keduanya ya. Nanti panitia pemilihan mitra itu dia akan melakukan proses pemilihannya. Ya, panitia pemilihan nanti. Jadi pengelola nanti menyiapkan perencanaannya, dia menunjuk panitia pemilihan mitra gitu ya. Terus panitia pemilihan mitra nanti yang melaksanakan. Nah, tapi nanti hasilnya dibalikkan lagi ke pengelola untuk menetapkan gitu ya. Di sini nih panitia pemilihan mitra menetapkan jadwal proses pemilihan. Ini udah teknis ya di pelaksanaan pemilihannya. Kemudian menyelesaikan perselisihan, membatalkan pemilihan mitra dalam hal. Nah, jadi posisi panitia pemilihan mitra ini independen ya. Namun demikian tanggung jawab secara keseluruhan ini tetap ada di pengelola atau pengguna barang. Ya. Karena nanti panitia pemilihan mitra ini kan dia melaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh. Jadi dia semacam eksekutornya ya. Setelah selesai nanti hasilnya dikembalikan ke pengelola gitu ya. Kemudian biaya yang timbul dibebankan pada DIPA BPN ya. Itu komponennya ada honor, kemudian ya biaya-biaya lain ya, biaya pengadaan, biaya pengumuman, biaya lainnya.
Oh iya, saya lanjutkan ya. Eh, ini ada biaya pengumuman, pengadaan, ya pokoknya biaya yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilihan itu nanti dibebankan pada DIPA ya, satker masing-masing tentunya. Nah, terus kemudian kita masuk ke proses pelaksanaan pemilihannya ya. Nah, ini kan ada dokumen-dokumen, pasti Anda kan sudah belajar ini ya, PBJ ya kemarin ya. Belajar nggak PBJ? Belajar, Pak. Ya ini hampir sama sih prosesnya, kalau Anda udah belajar PBJ ya mirip-mirip gitu. Intinya ini kan sudah ada guidance-nya, jadi tinggal diikutin aja step-stepnya. Karena ini terkait dengan aspek legal ya, nanti kan harus diikutin gitu step-stepnya, jangan sampai ada yang lewat gitu ya. Dari di sini ada undangan kepada pemilihan mitra, kemudian eh, harus diinformasikan secara terbuka ya kepada calon mitra itu apa pekerjaannya gitu ya. Kemudian nanti dibayar pakai DIPA mana, persyaratan. Pokoknya dikomunikasikan dengan jelas ini rule of the game-nya seperti apa. Secara umum ya maupun secara teknis. Ya, teknis ini isi dokumen pemilihan mitra. Apa saja yang ada di dokumen pemilihan mitra? Ya, ada penjelasan singkat mengenai pemanfaatan BUMN yang akan dilaksanakan. Kemudian ngasih gambaran ya nanti bentuk KSP-nya itu seperti apa atau bentuk pemanfaatannya seperti apa. Terus di situ ada perkiraan nilai investasi. Nah, ini kalau memang yang umum ya, kalau yang operasional tadi kan memang dia tidak perlu investasi. Minimal nilai kontribusi tetap ya, ada KT dan PK-nya. Minimal nilai kontribusi tahunan. Kemudian ada KAK biasa ya, KAK-nya. Nah, ini memang sudah ada di panitia ya, panitia pemilihan ini. Jadwal proses pemilihan mitra, petunjuk pengisian formulir. Nah, ini teknis banget ya. Nanti Anda bisa pelototin lebih jauh. Nah, setelah dokumen-dokumen tadi itu di apa ada, maka proses pelaksanaan pemilihan mitranya diatur tersendiri ya, tata caranya. Nah, di sini ada 3 ya, membuat RUP, kemudian membentuk panitia pemilihan mitra dan pelaksanaan tender. Nah, pemilihan mitra kurang lebih seperti itu ya, diatur di PMK 213 ini. Kemudian setelah itu harusnya setelah selesai tender ini sudah selesai ya, ada mitra yang ditunjuk, siapa nanti yang akan menjadi mitra. Nah, sekarang saya akan masuk ke yang lebih teknis tentang pelaksanaan KSP-nya. Ya. Nah, ini diawali dengan KSP ini namanya tata cara, berarti ada urutannya ya, harus seperti apa. Ya, pertama harus ada surat permohonan. Ya, permohonan ini bisa dari pengelola barang atau pihak lain. Pihak lain di sini ya pihak ketiga, nanti siapa yang akan mengajukan pemanfaatan atau siapa yang akan mengajukan kerjasama. Di permohonan ini apa aja isinya gitu ya. Jadi harus dijelaskan latar belakangnya,
kemudian rencana peruntukan KSP ke depan seperti apa, jangka waktu KSP-nya, kemudian usulan besaran kontribusi tetap. Nah, ini nanti ditelaah oleh tim nanti ya. Nanti tim nanti yang akan menelaah. Kalau tadi kan gambaran pemanfaatan secara umum tuh pemilihan mitranya seperti apa. Karena di setiap proses pemanfaatan ini kan nanti ada mitranya ya. Nah, untuk yang tadi itu proses teknis untuk pemilihan mitranya. Nah, kalau di sini terkait dengan teknis pelaksanaan KSP-nya ya. Nah, kemarin Anda kan sudah belajar proposal ya. Nah, kemarin proposal itu isinya apa saja yang harus ada di proposal itu gitu ya. Nah, proposal ini nanti dilampiri dengan permohonan. Permohonan ini sebagai lampiran dari proposal ya. Kan ada proposal tuh. Proposal diajukan ke pengelola, nanti pengelola atau pengguna barang nanti diteruskan ke pengelola. Ya. Jadi pengelola ini bisa bisa sebagai penelaah ya, tapi dia juga punya aset kan gitu, aset yang ada di pengelola. Nah, kemudian permohonan ini tadi ya sudah ya, kurang-kurangnya ini memuat latar belakang, rencana, jangka waktu, besaran KT. Nah, nanti akan dicek oleh tim penilai. Ya, tim penilai nanti akan memastikan. Dia nanti akan membuat visibility study ya. Nah, ini. Nah, pembentukan tim KSP. Nah, tim KSP di sini adalah tim penilai. Tugasnya apa? Nah, dia akan ngecek apakah permohonan ini, hitung-hitungan ini benar enggak? Gitu. Nanti penilai akan memberikan hasil laporannya ke ya pengelola yang memberi tugas ya. Nah, terus kita balik dulu ke permohonan tadi, ada data-data pelengkap ya, selain data yang di atas tadi terkait dengan objek BMN yang diajukan ya, ada alamat, kemudian luas yang dimohonkan, jenis BMN berupa tanah dan atau bangunan. Jadi ini data pendukung aja sih. Ini data objeknya, ini data pemohonnya. Ya. Oke, jadi permohonan ini sebagai nanti harus dilampirkan proposalnya. Dan ini proposalnya nanti sebagai lampiran dari permohonan tadi. Itu ya. Jadi di proposal ini biasanya akan lebih detail ya, lebih detail tentang apa-apa saja yang data-data yang diperlukan dalam KSP. Biasanya nanti summary-nya ada di sini. Ya, summary-nya ada di permohonannya itu. Nah, kemudian setelah ada permohonan ya, nanti pengelola dia akan melakukan penelitian administrasi. Ya, administrasi dulu. Apa saja sih di checklist gitu ya. Ada permohonan KSP-nya ada enggak? Dokumen objek KSP ini ada enggak? Kesesuaian rencana dengan rencana umum. Nah, KSP ini nanti bisa ditolak atau diterima gitu ya. Dalam hal hasil penelitian ini telah dilakukan. Nah, ini dapat dilanjutkan ya. Dapat dilanjutkan berarti nanti membentuk tim KSP. Tapi kalau tidak dapat dilanjutkan, maka akan ditolak. Ya, nanti dikeluarkan surat penolakan. Gambarannya seperti itu. Terus kemudian kalau diterima nanti membentuk tim ya. Nah, ini ada tim KSP ya.
tim KSP ini pada tahap ini apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi yang telah dilakukan, pengelola barang memutuskan bahwa rencana KSP dapat dilanjutkan membentuk tim ya. Pembentukan tim KSP dapat mengikutsertakan instansi teknis yang berkompeten ya. Kalau memang timnya itu nggak mampu ya, ada yang perlu pemahaman khusus gitu ya, maka dia bisa melibatkan tim teknis. Biasanya orang PU ini yang diajak ya, kalau dia ada konstruksinya, nanti dia sebagai mitra untuk untuk memberikan masukan kepada tim gitu ya. Kemudian tugas tim KSP menyiapkan rincian kebutuhan bangunan, fasilitas yang dibutuhkan. Berarti kalau ada bangunannya maksudnya infrastruktur nanti ya. Melakukan penelitian indikasi biaya yang diperlukan untuk menyediakan bangunan. Nah, menghitung berapa biayanya, ini bangunannya apa saja, terus nanti biayanya berapa untuk membangun ya. Kemudian melakukan feasibility study. Ya. Nah, feasibility study nanti ada yang kemarin sudah kita bahas ya. Apa saja yang dilihat dalam pelaksanaan FS itu. Nah, ini kemarin spesifik nih di sini. Nah, feasibility study. Dari situ nanti sampai bisa muncul berapa KT, berapa PK-nya gitu ya. Nah, menghitung besaran penerimaan negara, menyiapkan perjanjian KSP, menyiapkan berita acara serah terima KSP, melakukan kegiatan lain. Nah, secara umum ini tugas tim KSP ini yang paling berat ya ini melakukan feasibility study ya, karena itu banyak aspek nanti yang akan dilakukan di sana. Kemudian melaksanakan penilaian. Yang dinilai berarti aset ya, menilai aset. Properti ya, berarti ini penilaian properti. Oh sorry, ini penilaian bisnis maksud saya. Ingat habis ngajar PAP jadi ingatnya properti. Karena ini terkait dengan ini kelayakan ya, sorry, terkait dengan kelayakan. Jadi tidak hanya jadi yang dilihat bisnisnya bukan propertinya ya. Penilaian yang dilakukan guna mengetahui nilai wajar atas BMN yang bersangkutan. Kemudian analisis kelayakan bisnis. Nah, dalam bisnis ini kan di dalamnya berarti di sini ini benar tadi ya, ada penilaian properti, kemudian penilaian bisnis, penilaian manfaat ekonomi dan atau sosial sebagai bahan pertimbangan. Nah, ini yang agak susah ya kalau melakukan penilaian perhitungan manfaat ekonomi. Kalau ini masih bisa kita pakai pendekatan ya, penilaian properti. Nah, kalau yang ini penilaian bisnis ya, pakai analisis keuangan ya. Nah, kalau yang ini nih perhitungan besaran ekonomi dan sosial ini yang agak kayaknya kita belum terbiasa gitu ya menghitung manfaat ekonomi dan sosial. Kemudian membuat laporan ya. Jadi di dalam pelaksanaan penilaian ini cukup lengkap ya. Tadi ada propertinya di sini, kemudian ada bisnis, ekonomi dan sosial. Nah, ini nanti bisa melibatkan tadi itu instansi lembaga yang berkompeten ini ya, membantu ya. Bisa dalam hal ini penilaian ekonomi dan sosial tadi itu. Kemudian melakukan perhitungan besarnya penerimaan negara ya. Ini nanti kan sudah ada di analisis kelayakan bisnis ya. Dari sana nanti bisa muncul berapa kontribusi tetap. Nah, nanti outputnya ini dia harus bisa memberikan usulan ya, kontribusi tetapnya berapa, pembagian keuntungannya berapa, ya kan? Setelah ada hasil penilaian wajar. Ini pasti nanti dikaitkan dengan ini, dengan
kontribusi yang ada di pemerintah berapa dari sini kan, bisa untuk menghitung KT dan PK. Namun kenapa kita perlu analisis kelayakan bisnis? Karena jangan sampai kita itu menetapkan sepihak gitu ya. Jadi dalam visibility study tadi kan kita bisa tahu, oh sebenarnya kita maksudnya nggak melihat dari satu sudut pandang saja gitu ya, berapa kontribusi pemerintah, tapi kita juga harus memperhitungkan resiko dia gitu ya sebagai mitra, kemudian apa returnnya seperti ya, berapa banyak, berapa besar return yang wajar gitu ya. Nah, intinya di sini terkait dengan perhitungan besaran penerimaan negara. Kemudian menetapkan besaran faktor penyesuaian untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu. Dalam kondisi tertentu, pengelola barang dapat menetapkan besaran faktor penyesuaian untuk kontribusi tetap yang meliputi penugasan pemerintah, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial. Penetapan besaran faktor penyesuaian untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Mitra KSP mengajukan permohonan kepada pengelola barang dengan melampirkan paling sedikit alasan dan pertimbangan pengajuan. Kemudian usulan besaran faktor penyesuaian. Ya, ini nanti masih ini terkait dengan perhitungan tadi ya, perhitungan apa KT, PK. Nah, setelah itu baru masuk ke pemilihan mitra. Pemilihan mitra tadi yang pertama tadi udah kita bahas ya, pengelola barang membentuk dan menetapkan panitia pemilihan mitra. Jadi proses pemilihan mitra itu tadi dilakukan di step ini gitu ya. Setelah ada penilaian, kemudian sudah jelas ya. Artinya kita udah punya data seperti apa KSP-nya, kemudian PK-nya, kontribusi pemerintahnya berapa, PB-nya berapa, kemudian KT dan PB ya. Kemudian pemilihan mitra ya. Pemilihan mitra tadi tender ya, sudah bisa pakai apa? Penunjukan langsung atau seperti apa. Nah, ini di proses pemilihan mitra ini nanti kita sudah tahu siapa yang akan disetujui gitu ya kerjasamanya. Terus buat SK. Ya. Di SK ini harus dicantumkan secara detail ya. SK ini artinya udah ada kesepakatan lah gitu ya antara pemerintah atau pengelola barang itu dengan apa pihak yang ingin bekerja sama, dalam hal ini mitra ya. Di sini disebutkan objeknya apa, kemudian peruntukannya untuk apa, besarnya penerimaan negara, ya, KT, PK-nya, kemudian mitranya itu siapa, berapa lama waktu KSP-nya. Dalam hal KSP berupa tanah atau bangunan, nah ini kalau dia ini ya apa KSP-nya berupa tanah dan bangunan ya. Jadi dia harus mencantumkan besaran nilai. Kemudian KT dan BK
setelah dikurangi besaran nilai sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf F. Angka 7 huruf F. Apa tuh angka 7 huruf F? Ini besaran nilai bangunan fasilitas lainnya dan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud paling banyak 10% dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama jangka waktu KSP. Berarti nilai bangunan ya. Untuk yang nomor F2 itu. Nah, setelah itu ditandatangani, nah, adanya penandatangannya. Nah, ini ada jangka waktunya nanti kalau sejak ditetapkan sampai ke proses penandatanganan perjanjian ini ada jangka waktunya ya. Ya, dia 1 tahun ini kan. Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila jangka waktu 1 tahun sejak tanggal ditetapkan tidak ditindaklanjuti, keputusan batal gitu ya. Jadi sejak ditandatangani itu harus ditindaklanjuti. Sejak ditetapkan tuh harus diteruskan dengan penandatanganan perjanjian. Setelah itu baru pelaksanaan. Ini pelaksanaan KSP-nya di sini. Set. Pada tahap ini mitra KSP melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KSP. Jadi poin-poinnya diikutin aja yang ada di perjanjian, gitu ya. Penggunaan objek KSP, pembangunan gedung dan fasilitas, pengoperasian hasil KSP, penyetoran kontribusi tetap, ini harus dimonitor. Hal-hal lain yang ditentukan dalam perjanjian KSP. Aktivitas yang dilakukan oleh mitra pada tahap pelaksanaan KSP terdiri dari 3 tahap ya. Pertama adalah tahap pembangunan, kemudian tahap penyelesaian pembangunan, dan yang ketiga tahap pengoperasian KSP. Ya. Terus masuk ke pembayaran kontribusi tetap. Nah, di sini ada ilustrasinya ya. Dan di sini perpanjangan jangka waktu KSP. Perpanjangannya itu dilakukan. Nah, berakhirnya KSP, kemudian ya sampai sini ya. Tata cara untuk ini yang operasional. Nah, kita yang umum aja dulu ya. Yang umum sampai di sini nih. Berarti KSP secara umum sampai di halaman 148. Ya ini saya meng-highlight aja ya, meng-highlight poin-poin yang 213. Ya, 213 ini mengatur apa? Ya, kalau nggak di-highlight takutnya nanti Anda nggak perhatian gitu ya. Karena nanti kalau nggak salah ujiannya udah offline kan ya tahun ini ya. Semester ini udah offline kan ya? Udah di kampus ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi paling tidak di 213 ini Anda harus tahu alurnya ya. Harus tahu alurnya, terus poin-poin penting gitu. Poin-poin penting itu maksudnya apa? Kalau peraturan gini biasanya kan apa ya? Kita tinggal ngikuti. Jadi norma umum kita bisa cek gitu ya. Cek oh ini normanya seperti ini secara umum. Terus nanti biasa ada jangka waktu tuh yang harus diperhatikan tuh, jangka waktunya. Terus apa? Ya kalau tugas wewenang gitu-gitu kan Anda sudah bisa inilah, bisa di logik gitu ya. Tugas wewenang pengelola. Nah, cuman kalau ada pengaturan khusus yang terkait dengan jangka waktu gitu-gitu yang harus Anda perhatikan. Terus perpanjangan kapan gitu ya. Ya, jadi kalau nanti belajar Anda pahami teorinya aja dulu. Pengaturan khusus itu perhatikan di situ. Pengaturan-pengaturan. Nah, perpanjangan misalnya ini ada perpanjangan jangka waktu KS.
apa isinya gitu. Di dalam perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP ini pertimbangan nih. Pertimbangan Anda bisa di logika masih bisa ya. Pertimbangannya berarti ini pertimbangan artinya apa? Ada di depan gitu ya. Sebelum apa? Sebelum ada persetujuan untuk perpanjangan ini orang berpikir ini diperpanjang apa enggak gitu. Kalau diperpanjang, nah inilah pertimbangannya gitu. Kira-kira dia mengganggu enggak pelaksanaan TUSI. Kemudian dievaluasi dulu pelaksanaan KSP sebelumnya itu bagus enggak dia. Nah, dia apa? Jujur enggak, dia konsekuen enggak itu menjalankan perjanjiannya. Nah, terus dicek juga apakah ada usulan investasi baru dari mitra. Ya, kalau ada, ini artinya bisa jadi nilai lebih lah gitu ya. Oh, karena dia mau invest lagi. Gitu. Itu kan juga jadi bahan pertimbangan maksudnya. Kemudian didasarkan pada laporan hasil pelaksanaan tugas tim KSP. Jadi tim KSP nanti juga turun ya, ada tim yang dibuat. Jadi nanti dia melakukan evaluasi bagaimana pelaksanaan KSP sebelumnya. Nah, kemudian, kurang lebih seperti itu ya. Kalau nanti di sini nih, ini saya menjelaskan kalau peraturan itu ya kan nggak mungkin Anda mau hafal ya, benar nggak? Ada yang bisa ngapalin peraturan ini? Kan nggak mungkin Anda mau hafalkan gitu ya. Tapi Anda harus bisa ngambil poin-poinnya, normanya yang diambil. Gitu. Norma itu artinya apa? Boleh apa enggak gitu. Norma itu kan bisa diperbolehkan atau tidak. Pengaturannya seperti apa? Bisa time frame-nya, ya, jangka waktunya biasanya seperti itu. Nah, itu nanti yang harus Anda pahami. Poin-poin penting di perpanjangan jangka waktu KSP apa gitu ya. Nah, kalau surat-surat ini nanti saya rasa Anda nggak perlu ngapalin lah kalau yang surat-surat nama suratnya gitu. Tapi alurnya Anda harus paham ya, harus paham kapan dia penunjukan tim ya, tata caranya itu harus seperti apa. Kan ini bicara tata cara ya, berarti proses dari awal sampai ke akhirnya seperti apa. Contohkan ini berdasarkan adendum, dilakukan adendum perjanjian mengenai klausul penyerahan hasil KSP menjadi BUMN pada saat akhir periode. Nah, ini harus diperhatiin nih, berarti ini ada norma di dalamnya kan. Nah, di sini nomor 5 ini kan perpanjangan jangka waktu ini harus memperhatikan adendum ya. Jadi dilakukan adendum ini tambahan perjanjian ya. Mengenai apa? Klausul penyerahan hasil KSP menjadi BUMN. Nah, ini kan KSP-nya udah selesai gitu ya. Jadi kalau udah selesai, aset-aset tadi harus dirubah menjadi BUMN gitu ya. Ada klausul penyerahan ini pada saat akhir periode KSP yang sedang berlangsung. Nah, itu tadi pertimbangan-pertimbangannya. Pertimbangan kalau misalnya kita pengelola barang itu akan memperpanjang atau tidak KSP. Nah, terus yang B ini apa nih? Berdasarkan adendum perjanjian sebagaimana dimaksud pada 14 huruf A, 5 ya, hasil pelaksanaan KSP diserahkan, masih ada kaitannya dengan yang di atas ya. Hasil pelaksanaan KSP diserahkan oleh mitra kepada pengelola barang di akhir periode KSP yang sedang berlangsung dan dituangkan dalam berita acara serah terima. Berdasarkan BAST tadi, pengelola barang menetapkan status hasil pelaksanaan KSP menjadi BUMN. Perhitungan investasi pemerintah dalam hal melakukan perpanjangan jangka waktu KSP dengan memperhitungkan aset yang berasal dari hasil pelaksanaan KSP sebelumnya. Nah, jadi aset yang diperoleh selama masa KSP sebelumnya itu kan nanti kalau akan diperpanjang itu akan menambah apa? Kontribusi atau investasi pemerintah itu ya terhadap pelaksanaan KSP gitu.
Ya, intinya di sini kan kalau selesai KSP, ya aset tadi harus jadiin BMN. Kalau mau dimulai KSP lagi, aset-aset tadi akan diperhitungkan gitu ya. Jadi nilainya akan menambah. Jadi nanti KT-nya bisa nambah gitu. Perpanjangan dan pemanfaatan BMN sebagai di mana dimaksud pada huruf A dilakukan tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra. Nah, kalau perpanjangan, nah ini kan norma ya, norma. Berarti kalau diperpanjang dia nggak perlu pemilihan, bisa ditetapkan aja gitu ya. Yang penting mitra yang lama digunakan lagi. Dalam hal perpanjangan kerjasama pemanfaatan terjadi sebelum jangka waktu kerjasama dengan mitra belum berakhir, dalam hal perpanjangan kerjasama pemanfaatan terjadi sebelum jangka waktunya berakhir, misalnya berakhirnya 1 Desember ya, di perpanjangannya sebelum itu ya. Maka pengelola barang harus memberikan persyaratan tambahan kepada mitra bahwa perpanjangan kerjasama dapat dibatalkan apabila mitra melakukan pelanggaran. Nah, ini untuk memperkuat posisi pemerintah ya. Takutnya nanti setelah ditunjuk dia sebagai mitra, padahal jangka waktunya belum selesai. Nah, ini takutnya dia merasa gitu ya, wah saya udah menang nih, jadi bisa seenaknya gitu. Nah, jadi dikasih batasan itu. Ya, ini untuk mengunci mitra biar dia tidak seenaknya lah gitu ya, atau tidak merasa sudah terpilih itu sebagai mitra. Nah, perpanjangan jangka waktu KSP atas BUMN yang berada pada pengelola barang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Mitra KSP mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada pengelola barang paling lambat 2 tahun. Sebelum, nah ini norma nih 2 tahun. Jadi 2 tahun dia harus sudah mengajukan. Itu harus diingat-ingat tuh. Jadi kalau KSP 2 tahun tuh harus sudah mengajukan ya. Paling lambat 2 tahun. Berarti kalau kalau 1 tahun 9 bulan boleh nggak mitra mengajukan itu, mengajukan Boleh, Pak. perpanjangan? Terus kalau 2 tahun 2 bulan boleh nggak? Tidak boleh. Coba dilihat dulu bahasanya. Ini kan main bahasa aja nih, paling lambat. Coba Anda perhatikan dulu, paling lambat. Jangan salah nanti. Ini kan bahasa hukum ya, jadi harus Anda cerna benar ininya, maksudnya. Kalau 1 tahun 9 bulan nggak boleh, Pak. Nah, betul. Jadi ini bahasa hukum, hati-hati ya. Kita memahami bahasa-bahasa kayak gini ini memang harus kita buat yang enak untuk otak kita gitu. Jadi kalau kita terima paling lambat 2 tahun, kita cerna dulu 2 tahun lebih atau 2 tahun kurang gitu ya. Itu kan lebih memudahkan kita untuk mengingat-ingat. Berarti kalau kita sebagai mitra, nah kalau dia mau perpanjang ya 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun itu nyalain aturan gitu ya. Nah, lampirannya ini nih, surat permohonan, proposal, data dan kondisi objek KSP. Nah, kemudian, nah ini poin-poin penting aja. Nanti Anda buat catatan ya. Ya, biar Anda paham, Anda buat catatan sendiri. Catat sendirilah masing-masing poin-poinnya penting apa di dalam proses ini. Nah, Anda note tuh norma-norma yang penting Anda catat di situ. Karena ujiannya nanti close book. Jadi Anda harus highlight dulu, highlight poin-poin penting, baru di ininya. Pengelola barang meneliti permohonan sebagaimana dimaksud, termasuk melakukan evaluasi kelayakan perpanjangan. Nah,
Dalam berdasarkan hasil penelitian sebagaimana maksud pada angka 2, usulan perpanjangan dapat disetujui pengelola barang, membentuk tim KSP, menugaskan penilai. Nah, ini balik seperti awal berarti ya, yang kalau memang dia disetujui untuk perpanjangan. Ini konteksnya kan perpanjangan ya tadi ya. Konteksnya perpanjangan, berarti kalau mau setelah disetujui dibentuk tim KSP lagi, menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan, balik lagi seperti awal dulu gitu ya. Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP, pengelola barang dapat menugaskan penilai untuk melakukan analisis. Nah, balik lagi membuat analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Membentuk tim lagi ya. Tugas tim KSP ya hampir sama dengan sebelum kepada KSP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pengelola barang. Jadi ada laporan penilaian, kemudian selain itu juga ada laporan pelaksanaan tugas. Ya, bedanya apa? Kalau laporan penilaian ya outputnya bentuknya nilai. Properti ini berapa nilainya? Kalau dia penilaian bisnis ya berapa nilai ininya apa kepemilikannya gitu ya. Kontribusinya berapa? Dalam berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas tim KSP sebagaimana dimaksud pada angka 7, permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui. Pengelola barang menyampaikan, nah ini sama ya, nggak setuju ya dibuat surat penolakan. Dalam hal berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas di tim KSP sebagaimana dimaksud pada poin 7, permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui. Ya, kalau disetujui balik lagi. Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, pengelola barang menerbitkan surat keputusan perpanjangan. Kalau awal dia bukan persetujuan perpanjangan ya, surat keputusan kalau tadi ya. Kalau ini perpanjangan ya. Berdasarkan keputusan perpanjangan jangka waktu KSP dari pengelola barang, tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan KSP. Buat perjanjian lagi. Perjanjiannya perpanjangan. Kalau tadi penetapan, terus ini perjanjian. Namanya perjanjian harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, gitu ya. Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatangan ya berlakunya. Ya kurang lebih seperti itu ya kalau nanti Anda kan nggak mungkin ini satu PMK mau kita pelajari satu sesi kan terlalu banyak gitu. Jadi saya highlight aja poin-poin pentingnya. Nanti detailnya Anda buat resume masing-masing ya. Resume masing-masing. Terus dengan Anda baca lagi buat resume nanti akan lengket gitu ya. Saya yakin kalau Anda cuma dengerin gini belum lah. Tapi kalau Anda nanti setelah ini Anda baca lagi buat resumenya sendiri-sendiri itu akan lebih lengket nanti. Sehingga nanti paling tidak poin-poin besarnya Anda sudah tahu. Jangan sampai nanti ditanya mitra itu dipilihnya kapan, Anda nggak ada gambaran, oh mitra itu dipilihnya kapan ya. Jadi setelah ada tim, setelah laporan penilaian tadi kan, baru mitranya ditunjuk. Posisinya kita udah tahu nih, pengelola barang udah tahu berapa kontribusi pemerintah, KT, intinya kontribusi tetapnya, pembagian keuntungannya berapa, modal pemerintah, investasinya berapa, udah ada. Nah, terus nanti ini berakhirnya KSP ya. Kalau berakhir pasti jangka waktunya berakhir gitu ya. Jangka waktu KSP berakhir. Tapi ternyata di sini ada pengaturan. Pengaturan apa? Pengaturan kalau sebenarnya jangka waktunya belum berakhir gitu, tapi diakhiri sepihak. Nah, ini juga harus perhatikan nanti ya. Ini ada sepihak. Kenapa diakhiri sepihak? Pasti ada sebabnya. Itu Anda cari tahu di sini apa saja poin-poin yang membuat dia diakhiri secara sepihak, gitu kan.
Kemudian di sini ada berakhirnya perjanjian KSP. Berakhirnya pertama tadi apa? Jangka waktunya berakhir, diakhiri sepihak. Berakhirnya perjanjian KSP. KSP berakhir dalam hal mitra KSP melakukan tindakan yang berakhir mengakibatkan pada berakhirnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Jadi di dalam perjanjian itu kan ada klausul-klausul yang menyebutkan bahwa kalau mitra ini melakukan ini, maka berakhir gitu ya. Jadi di sini ada tindakan yang dilakukan mitra KSP gitu ya di sini. Jadi dia melakukan tindakan yang berakibat pada berakhirnya perjanjian. Nah, kalau itu dilanggar oleh mitra KSP, maka pengelola barang menerbitkan peringatan. Masih ada peringatan dulu ya. Nah, peringatan ini berapa kali? Ini harus Anda lihat nih di sini nih. Ini kan kalau kayak gini nggak Anda pelototin nanti nggak tahu gitu. Ini berapa kali ini? Peringatan pertama ya, ini pertama, ya kan? Dikasih jangka waktu 30 hari. Anda oret-oret di situ di catatan Anda. Kemudian dia masih nggak bayar, nggak melakukan kewajibannya, maka 30 hari. Buat apa? Pemberitahuan kedua, misalnya gitu ya. Sampai berapa kali? Gitu. Ketiga di sini, ya kan? Jangka waktunya ini 30 hari semua. Gitu. Nah, kalau dia sampai 30 hari ini dia masih juga tidak mengikuti menyelesaikan kewajiban dia gitu ya sesuai dengan peringatan tadi, maka akan diakhiri kerjasama pemanfaatannya. Diakhiri dengan cara menerbitkan surat pengakhiran. Ya. Dari sini kan sudah terpola ya maksudnya. Nah ini di sini nanti Anda baca. Di sini ada norma-norma seperti apa. Nanti Anda cek ya siapa saja yang boleh ada kewenangannya di siapa nanti ini untuk pengakhiran ini. Setelah menerima surat pengakhiran KSP dalam jangka waktu 30 hari, mitra wajib menyerahkan objek KSP kepada pengelola barang. Pengelola barang meminta APIP untuk melakukan review. Ini aparat pengawas ya internal pemerintah untuk melakukan review atas objek KSP yang akan atau telah diserahkan oleh mitra. Mereview, nah, ingat tuh, APIP itu mereview. Yang direview apa? Yang namanya mereview berarti ada sumber yang direview. Nah, namanya kita mereview berarti mencocokkan dengan sesuatu gitu ya, direview. Mencocokkan sesuatu berarti ada pedomannya. Yang benar seperti apa? Di situ kan bahasanya kesesuaian. Berarti yang disesuaikan apa yang disesuaikan? Yang tadi laporan tadi ya. Di sini dijelaskan lebih lanjut jumlahnya ya, kondisinya. Nah, ini nanti berarti di checklist oleh APIP ya. Bangunannya, fasilitas KSP yang diserahkan oleh mitra itu sesuai enggak dengan database yang ada di pengelola atau pengguna. Ya, kemudian laporan pelaksanaan KSP-nya dicek. Ya, ini ada di APIP ya. Terus gitu ya. Nah, nanti Anda bisa baca lebih jauh ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Nah, karena tadi ada 3 ya, ada umum, ada infrastruktur, ada operasional gitu ya. Nah, ini kalau yang operasional
diatur tersendiri. Nah, dia ini dibagi antara pengguna dan pengelola. Ya, pengguna sendiri, pengelola sendiri. Nah, ini ada operasional pada pengguna barang. Tadi ada pengelola. Nah, sampai di sini Anda harus baca ya. Apa saja yang harus norma-norma apa saja yang diatur di sini ya. Nggak lebih bagus kalau Anda buat flowchart gambar gitu ya. Jadi itu sangat membantu nanti pada saat Anda ditanya gitu kan. Kenapa ini diatur tersendiri? Nah, ini ada di 213. Nah, 213 tahun 2021 ya ini kalau nggak salah ya. Kan 213 ada yang 2020, ada yang 2021. Kalau yang 2020 itu kayaknya terkait dengan apa? Terkait dengan penilaian bisnis itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh iya, saya sambil ini dulu ya. Takut lupa ininya dulu apa? Kameranya dulu deh. Saya tadi belum ini ya, belum ambil fotonya. Ingat 213 ya. Jadi apa berapa PMK ini yang nanti masuk dalam penilaian usaha ini? PMK berapa aja coba? Masih pada ingat nggak PMK? 115, 213 ya. 219. Ada 3 paling nggak PMK nanti yang harus Anda cek gitu ya. Minggu depan kita hari Senin udah dapat ya kelasnya Mas ya. Nanti hari Senin berarti kita masuk lagi ke perhitungan ini ya, perhitungan apa? Ke penilaiannya, teknis penilaiannya ya. Kita prosedur nih, prosedur ini. Kemarin kayaknya kelewat, ini belum disampaikan. Jadwal UAS sudah keluar belum? Belum, Pak. Belum ya. Kemarin sih saya usulkannya di lengkap-lengkap sehari, tapi nggak tahu disetujui apa enggak. Kan cuma Kalau cuma 4, PU sendiri gimana, Pak? karena ada 4 mata kuliah kan, kamu kan? Iya, Pak. Kalau PU sendiri itu PPIMK atau
ini apa? UAS PU tulis. Wall, ujian online. Ujian online ya untuk PU ya. Pokoknya tadi poin-poin yang saya jelasin tadi, nanti Anda perhalus lagi ya norma-norma yang ada di situ. Ya paling Anda duduk 1 jam baca, buat catatan kecil sendiri-sendiri ya untuk belajar sendiri-sendiri. Kalau nyatat itu sebenarnya lebih enak karena Anda ingat gitu. Jadi di tiap tema yang ada di situ Anda harus namanya yang boleh, yang enggak, jangka waktunya gitu-gitu. Saya yakin kalau cuma baca aja nggak nulis nggak bakalan inget deh. Apalagi kalau udah ada norma waktunya paling sedikit, paling lama gitu. Ya, itu takutnya nanti nggak lengket gitu. Kemarin Bultek sama itunya udah saya kirim belum ya? Belum, Pak. Belum ada ya? Ini sekarang pertemuan berapa ini? 12 ya? Iya 12. 12 kan. Cara ASP. Ini saya upload dulu ya. Yang 213 Anda sudah bisa download ya di itu. Kemudian yang 115 ya, 115.
pemanfaatan 115 ya. Kalau tata caranya ada di 2013 tadi. Terus kemudian saya tambahkan file lagi. Kalau Bultek ini berarti teknis untuk membuat FS-nya nanti ya. Visibility study-nya ada di Bultek-nya. AKB. Ingat kan AKB. Nah ya, nanti Anda bisa download itu di pertemuan 10, 11, 12. Jadi yang 10 itu terkait dengan pemanfaatan, kemudian pertemuan 11 itu terkait dengan AKB-nya ya. Nanti dari Bultek, terus tata caranya ada di pertemuan 12 ya hari ini. Jadi gini aja deh, untuk memastikan bahwa Anda benar-benar baca gitu ya detailnya, nanti Anda buat coret-coret ya, masing-masing buat coret-coret aja. Nah, nanti kirimkan ke situ apa? Ya kalau saya sih sebenarnya untuk memastikan aja bahwa Anda memang, karena proses nulisnya itu nanti karena takutnya nanti nggak dikerjain gitu ya. Maksudnya kalau saya meng-highlight cuman sekilas gitu terus Anda nggak perdalam lagi, artinya kan takutnya pas ditanya nggak tahu gitu. Makanya saya untuk ini sisa waktu masih ada 1 jam ya. Pokoknya nanti sebelum pertemuan berikutnya Anda nanti harus sudah buat suka Anda lah, pokoknya catatan Anda sendiri lah gitu ya terkait dengan pelaksanaan tata cara ini. Anda bebas mau dibuat seperti apa, intinya itu nanti akan memudahkan Anda gitu. Proses ini normanya apa penting gitu. Buat coret, panain ke sini, panah ke sini gitu. Nah, dengan seperti itu saya berharap Anda akan lebih bisa tahu gitu. Oh, nah nanti kalau memang, oh Pak ini saya nggak bisa memahami maksudnya gitu. Nanti kita bisa diskusi lagi gitu ya terkait dengan poin-poin itu gitu. Tapi paling tidak di 213 ini kita udah punya gambaran ini isinya apa gitu. Itu kan sudah mendingan daripada susunannya seperti apa, prosesnya, pengaturannya seperti apa terkait dengan tata cara. Oh, di dalam itu sebenarnya ada pemanfaatan secara umum.
aja gitu. Tuh. Caranya. Tata cara berarti nanti di itu dan urusan itu peran mana kemudian posisi sepihak itu seperti memudahkan kita untuk melihat poin-poinnya. Semakin ringkas ya semakin bagus gitu. Artinya kalau semakin bagus, kalau ringkas ada paham, ya kan? Tapi kalau ringkasannya banyak, kan? Ringkasannya banyak, belum tentu yang ada di kepala kita banyak gitu. Tapi kalau ringkasannya dikit, Anda bisa paham, berarti yang di kepala lebih banyak tuh daripada yang di ringkasan. Tapi kita sudah tahu semua. Ini kita ketemu lagi Senin ya, Mas ya? Iya, Senin, Pak. Senin sama Rebo depan ya. Nah, manfaatkan sisa waktu ini, jangan ngerjain mata kuliah lain dulu karena ini masih punyanya PU ya. Masih punyanya PU. Nah, Anda fokuskan sisa waktu ini untuk membuat tadi itu coret-coret. Ya, yang lebih detail ini Izin bertanya, Pak. ya. Tugasnya ini dari rangkuman pertemuan-pertemuan sebelumnya juga atau ini aja, Pak? Enggak, cuman yang 213 aja. 213 aja, Mas. Oh iya, Pak. 213 yang tadi saya ini ya, yang tadi saya highlight ya. Jadi enggak umum pemanfaatan itu kan tadi. Setelah itu kan masuknya ke pemilihan mitra tadi ya. Pemilihan mitra, terus kemudian masuknya ke tata cara. Kalau nggak salah mulai 125 deh itu yang tata cara KSP itu. Nah ini harus berapa lembar? Saya nggak membuat target apa-apa gitu, tapi paling tidak Anda sudah membaca sendiri lah gitu. Sudah membaca sendiri peraturan itu gitu. Saya memastikan kalau Anda nggak baca kan nggak bisa nulis ya. Jadi yang Anda baca terus Anda simpulkan. Anda bentuk dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk diagram. Ya, diagram alurnya gitu ya. Kalau tulisan di PMK kan nggak enak ya kalau kita belajar dari situ. Jadi kan kita harus proses dulu nih dengan bahasa kita. Kita serap dulu norma-normanya apa, seperti apa, pengaturannya seperti apa. Nah, itu kita tulis lagi dengan bahasa kita. Ya nanti ini untuk Anda sendiri waktu ditanya tahu oh ada pengaturan ini, pengaturannya ini boleh ini enggak gitu. Ya memang kalau kita belajar sumbernya dari peraturan kan memang kita harus proses dengan ditelan. Kalau jagung goreng tuh dikunyah dulu lah gitu, jangan langsung ditelenin gitu ya. Nanti sakit perut gitu. Jadi kita kunyah dulu, kita maknai dulu alurnya seperti apa, normanya, baru nanti bisa kita tahu informasinya kan gitu. Oke ya. Jadi sementara gitu dulu. Masih ada waktu 1 jam, silakan Anda nanti resumekan. Tapi batas waktu pengumpulannya tidak harus hari ini. Bisa nanti sebelum pertemuan berikutnya ya. Nanti Anda upload di pertemuan ke-12 ya. Oke? Iya, Pak. Oke, saya rasa
cukup dulu ya pengantar dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.